Halo semuanya, anak-anakku yang Ibu sayangi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di sini Ibu akan menjelaskan tentang pengetahuan pewarnaan single aplikasi. Dari video Ibu sebelumnya, Ibu juga sudah membahas tentang teknik-teknik aplikasi atau hal-hal yang harus dianalisa, kemudian ada video-video aplikasi. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan kembali tentang teori yang mendasari pewarnaan rambut secara umum. Ya, baik. Sebelum kita akan melakukan praktik, ada kalanya kalian harus tahu apa sih tujuan pewarnaan. Ya, nah ini ditujukan untuk siswa kecantikan kulit dan rambut. Materi ini bisa dipelajari. Nah, pengertian pewarnaan. Pewarnaan secara umum itu pewarnaan rambut ya, ada tindakan merubah warna rambut dari gelap ke terang ya, atau dari warna putih atau grey atau pirang ke gelap dengan memasukkan pigmen warna buatan sehingga warna rambut memantulkan warna dengan satu kali proses kimia. Ya, jadi pengertian sekali lagi, pengertian daripada pewarnaan single aplikasi itu adalah tindakan merubah warna rambut dari warna rambut gelap misalnya seperti atau misalnya coklat tua atau dark brown ke warna yang lebih terang, misalnya ada pantulan mahogani, ada pantulan ungu dan sebagainya, atau dari warna putih. Putih dalam hal ini beruban atau abu-abu ya, abu-abu yang sudah beruban ke warna yang lebih gelap. Ya, adakah misalnya warna hitam, coklat, coklat gelap ya, dengan memasukkan pigmen warna buatan. Ya, sehingga warna rambut itu memantulkan warna yang lebih cerah dengan satu kali proses kimia. Oke. Nah, tujuan pewarnaan, mengapa sih orang melakukan pewarnaan rambut? Ini pada umumnya tujuannya adalah untuk menutupi uban, kemudian untuk memperindah warna rambut yang telah ada. Misalnya rambutnya itu sudah biasa diwarnai dengan pantulan ungu, dia ingin mewarnai kembali. Kemudian untuk menciptakan suatu fashion atau mengekspresikan jiwa seni ya, dalam hal ini biasanya dilakukan dengan melakukan pewarnaan double aplikasi yang ada nanti ada warna gelap dan terang. Oke, untuk mengoreksi atau color tone yang pudar karena pengaruh cuaca seperti panas matahari atau klorin. Klorin itu yang umumnya didapatkan di kolam-kolam renang. Ya, kolam renang umum itu biasanya menggunakan klorin. Nah, kalau kita sering-sering berenang, nah itu warna rambut akan jadi pudar. Untuk memperindah hasil suatu pangkasan, jadi artinya misalnya kita menciptakan suatu pangkasan, nah kita ingin memperlihatkan teknik pangkasannya atau misalnya desain pangkasan itu akan lebih menonjol lagi dengan pewarnaan rambut. Ya, itulah ada lebih kurang 5 tujuan pewarnaan. Ya, hal yang penting yang harus diketahui sebelum melakukan pewarnaan tentang pertama adalah hair science. Hair science itu adalah ilmu tentang rambut itu sendiri. Ya, rambut itu apa? Ya, pengertiannya. Kemudian ada dari batang rambut, ada akar rambut. Ya, tentunya ini kalian sudah kupas habis dalam pelajaran anatomi. Nah, mengapa kita perlu mengetahui ini? Karena nanti pewarnaan sendiri ini adalah suatu proses kimia, sehingga kita tidak akan melakukan suatu kesalahan kalau kita sudah mengetahui kondisi rambut kita atau kondisi rambut pelanggan kita. Ya, jadi kita harus tahu dulu tentang korteks, kutikula, kemudian medula, ya, di mana rambutnya itu termasuk porus atau teksturnya kasar, halus dan sebagainya, itu kita harus tahu lebih dahulu. Nah, teori yang lebih jelas lagi tentang hair science atau hal-hal yang harus dianalisa, kalian bisa lihat modul yang sudah Ibu bagikan. Di sana lebih rinci lagi sudah dibahas. Kalau Ibu bahas di sini ini akan membutuhkan waktu yang lebih lama lagi ya. Nanti videonya tidak bisa diupload. Oke, kemudian product knowledge. Product knowledge itu artinya produk yang akan kita pakai, produk pewarnanya. Karena masing-masing produk itu umumnya memiliki teknik pengolesan atau teknik pencampuran yang spesifik. Ya, jadi sebaiknya kita mengetahui dulu produknya. Harusnya misalnya krim yang satu harus dicampur dengan krim yang dua apa. Nah, itu harus kita ketahui. Jadi sehingga tidak salah dalam hasilnya nanti. Kemudian teknik aplikasi. Nah, teknik aplikasi juga itu masing-masing produk itu mempunyai spesifikasi yang berbeda. Artinya kadang-kadang
Ada yang menjelaskan kalau teknik aplikasinya itu cukup waktunya 20 menit misalnya. Nah, untuk hal yang umum, pada umumnya itu kosmetik atau formula pewarna meresap di dalam rambut itu minimal 35 menit ya sampai 45 menit. Dan kemudian bagaimana teknik pengolesannya, misalnya mulai dari belakang kah atau mulai dari puncak. Nah, itu masing-masing ada teknik-tekniknya. Ya, kemudian steps. Nah, langkah-langkahnya juga campurannya apa, kemudian dengan peroksidenya yang berapa persen. Nah, itu kita akan bahas nanti dan kalian harus kuasai sebelum kita melakukan pewarnaan ini kepada pelanggan, ya. Nah, ini adalah hair science, kita bahas seperti tadi. Nah, ada hal yang pertama yang harus kita kuasai itu adalah tentang elastisitas. Ya, kalian bisa baca kembali pada modul. Ya, elastisitas itu adalah daya regang rambut. Ya, semakin lentur rambutnya itu berarti dia masih bagus. Ya, rambut itu sebetulnya bisa meregang, namun pada kepanjangan tertentu. Elastisitas kurang, ada elastisitas tinggi. Ya, nah kapan kita menggunakan peroksida yang lebih tinggi untuk suatu elastisitas rambut tertentu? Ya, nah, kemudian porosity. Porosity itu adalah daya serap rambut terhadap cairan, ya, atau misalnya terhadap kekuatan kosmetik. Ada porositas normal, ada porositas rendah, ada porositas tinggi atau normal porosity, low porosity dan high porosity. Ya. Kemudian ada diameter. Diameter itu adalah lebarnya atau bentuk lingkaran, besarnya lingkaran helaian rambut, satu helai rambut. Diameter itu diukur dari garis tengahnya ditarik ya. Semakin besar atau semakin panjang diameternya itu rambutnya biasanya digolongkan menjadi coarse hair atau rambut kasar. Rambut kasar bukan rambut rusak ya, tapi memang helaiannya yang besar, tebal. Bukan rambutnya tebal. Tebal itu adalah density, nanti ketebalan. Ya, ketebalan rambut itu adalah density diukur dari satu folikel rambut tumbuh rambutnya seberapa helai. Ya. Nah, kalau di sini diameter itu adalah dilihat dari satu helaian rambutnya, apakah dia besar, sedang atau halus. Nah, itu akan nanti dikelompokkan menjadi diameter rambut halus, normal atau sedang, kemudian diameter rambut kasar. Ada juga tekstur. Tekstur itu adalah sifat permukaan rambut. Sifat permukaan rambut itu dapat diketahui dengan cara meraba rambut sendiri, meraba, kemudian melihat, ya. Nah, itu akan berkaitan keras dengan diameter. Semakin diameternya kecil, teksturnya biasanya halus. Diameternya besar, umumnya akan dia menjadi teksturnya kasar. Ya. Nah, sekali lagi, lebih jelas kalian baca modul yang sudah Ibu bagi atau buku tentang pewarnaan rambut untuk kelas 11 SMK ya yang Ibu susun sendiri, di sana lebih jelas dibahas. Oke. Kemudian oke, kita bahaslah satu-satu elastisitas. Daya regang rambut ya, ada dikelompokkan menjadi kurang, sedang, tinggi. Kemudian kenapa kita harus tahu elastisitas itu menentukan berapa persentase oksidan yang akan kita gunakan. Umumnya oksidan itu ada yang 6%, 9%, 12%, atau disebut dengan 20 volt, 30 volt, 40 volt. Ya. Semakin tinggi 40 volt itu semakin keras. Ya, lebih mudah itu membayangkannya bahwa misalnya kayak obat-obatan itu konsentrasinya lebih tinggi. Tapi kalau misalnya oksidan yang rendah misalnya 20 volt atau 6%. 20 volt sama dengan 6%. Ya, 30 volt sama dengan 9%, 40 volt sama dengan 12%, ya. Itu semakin rendah, itu konsentrasinya semakin rendah dan tingkat kekuatan untuk merusak rambut juga semakin rendah. Begitu sebaliknya, ya. Untuk menentukan daya tahan terhadap kimia, menentukan daya tahan rambut terhadap kimia dan berpengaruh terhadap hasil styling, ya. Jadi elastisitas ini berpengaruh terhadap hasil styling. Kalau misalnya dia elastisitasnya tinggi, berarti dia daya regang rambutnya tinggi. Dia akan bisa kita arahkan atau di styling, ditarik rambutnya menjadi lebih bagus, menjadi ikal-ikal atau misalnya menjadi gelombang atau menjadi beach wave, ya. Tapi kalau elastisitasnya kurang, yang bisa dilihat dengan mata kasar itu rambutnya lurus, kasar ya, jojong gitu di dalam bahasa sehari-harinya itu jojong, kasar sekali, nyucuk gitu ya. Nah, itu akan lebih susah di styling. Artinya susah untuk di blow, untuk dibelokkan.
untuk dibuat melengkung. Ya, seperti itu ya. Nah, itulah jadi kalau kita harus tahu elastisitasnya itu. Jadi jangan memaksakan misalnya kita tahu elastisitasnya dia kasar, rambutnya lurus, kita ingin dia melengkung seperti orang yang hasilnya di curly misalnya. Nah, itu agak susah. Oke. Nah, selanjutnya porositas. Kenapa kita harus mengetahui porositas? Ya, sekali lagi porositas adalah daya serap rambut terhadap cairan. Ya, digolongkan menjadi porositas tinggi atau high porosity, porositas sedang atau normal porosity, kemudian porositas rendah atau low porosity. Ya, nah ini adalah berpengaruh atau bisa mempengaruhi waktu kekuatan kosmetik, berpengaruh terhadap waktu, berapa lama proses kosmetik dioleskan pada rambut. Hair pigment. Nah, ini juga hal yang penting kita ketahui. Pigmen rambut manusia pada umumnya dikelompokkan menjadi dua. Ya, ada eomelanin dan pheomelanin. Eomelanin itu umumnya pada kelompok warna hitam dan coklat. Jadi kebanyakan orang yang memiliki rambut hitam dan coklat itu adalah kelompok orang Asian, itu kelompok pigmennya itu disebut dengan eomelanin. Satu lagi kebalikannya, pheomelanin itu adalah kelompok rambut yang dimiliki kelompok orang Eropa, itu merah dan blond, ya. Satu lagi sebetulnya kita ada jenis ras secara umum di dunia ini ada tiga, ada satu adalah African, ya. African itu tidak disebutkan spesifik pigmennya apa, tetapi di sini yang eomelanin itu adalah rambut hitam dan coklat, pheomelanin itu umumnya rambut merah dan blond, ya. Nah, itu. Nah, level warna dasar. Level warna dasar juga ini di setiap orang secara keseluruhan di dunia ini itu ada 10 level warna dasar. Ya, mulai dari black atau blue black, kemudian very dark blonde, dark brown, medium brown, light brown, dark blonde, 6, medium blonde, light blonde, very light blonde, dan lightest blonde. Nah, penomoran ini kalian harus hafalkan ya. Terkadang nanti akan sangat erat kaitannya untuk mewarnai misalnya. Kita ada mulai sebelum diwarnai level warna pelanggan kita ada di level 5 misalnya, light brown. Dia ingin warna pantulannya itu ada di atau menaikkan level warna dasar di 7, medium blonde menjadi blonde ya. Nah, kita akan berarti dia akan naik 2 tingkat. Naik 2 tingkat dari light brown ya, di level 5 menjadi level 7. Nah, berapa persen? Nah, ini ada hitung-hitungannya. Ya. Untuk lebih jelasnya nanti Ibu akan membahas cara bagaimana kita menghitung secara ilmu matematika. Mengukur berapa tingkat dia naik, berapa tingkat dia turun misalnya ya. Dan kemudian sehingga oksidan yang dibutuhkan berapa persen. Oke, nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Nah, jenis-jenis pewarnaan. Ya, secara umum pewarnaan itu ada 4 kelompok, ada 4 jenis ya. Ada temporary atau sementara, pewarnaan sementara itu umumnya kita menyemprotkan hairspray warna, misalnya dalam menata rambut, bikin sanggul, kita ingin dia rambutnya kelihatan seperti ada warna merah. Kita pakai hairspray color warna merah. Nah, itu akan hilang setelah rambutnya dicuci. Ya, atau hairspray warna hitam. Ada ya, hairspray hitam itu biasanya untuk rambut yang uban. Ibu kalau misalnya menyanggul atau hairdo pada pelanggan yang ada rambut uban itu kan nggak mungkin kita menutup uban dengan secara proses kimia, kita pakai tutup dengan hairspray color hitam, jadi itu tertutup. Namun sebegitu dia cuci, misalnya dia setelah selesai disanggul dia cuci, dia akan putih kembali rambutnya. Namanya juga sementara ya. Kemudian jenis rambut pewarnaan yang kedua adalah semi permanen. Semi permanen itu dia hanya bertahan kira-kira 4 sampai 8 kali cuci. 4 kali cuci. Jadi kalau misalnya dia dalam sehari sekali nyuci, setiap hari nyucinya berarti 4 hari juga udah hilang atau 8 hari juga udah hilang. Ya. Kemudian demi permanen. Ada demi permanen itu adalah jenis pewarna rambut yang termasuk menggunakan bahan kimia tapi dia lebih rendah lagi. Ya. Jadi dia tidak seperti permanen. Jadi ada tingkatan-tingkatannya, ya. Nah, kemudian permanen. Permanen ini adalah pewarnaan yang warna rambutnya akan bertahan sampai rambut itu tumbuh.
Jadi ada colornya itu masih stay